Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Sudarmanto. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Parepare, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selain mengajar, saya juga sebagai dosen yang memiliki tugas tambahan di mana saya diamanahkan sebagai Kepala Lab atau Kepala Laboratorium Micro Teaching Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun beberapa mata kuliah yang pernah saya ampuh diantaranya Interpretive Listening, Listening for Daily Communication, Business English, Teaching as a Foreign Language, Critical Listening, English for Banking, English Mathematics, Micro Teaching, Listening for Formal Setting, Basic Reading, Intensive Reading, Extensive Reading, English Phonology, English for Tourism, English for Beginners, and the last Listening Comprehension 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, salah satunya yaitu yang pernah saya ampuh di semester gasal. Mata kuliahnya bernama Basic Reading. Mata kuliah ini mendukung visi program studi bahasa Inggris yang inline dengan visi Universitas Muhammadiyah Parepare, yaitu menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islami tahun 2033. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DII, Delivery, Instruction, and Assessment, di mana delivery ini merupakan penjelasan terkait mata kuliah apa saja yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Kemudian instruction, yaitu menjelaskan proses interaksi dengan mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir, assessment, yaitu menjelaskan bentuk penilaian hasil belajar mahasiswa. Deskripsi mata kuliah ini yang mana mencakup keterampilan dasar membaca seperti menebak makna dari konteks, mengenai struktur bacaan, kemudian pemahaman detail, kemudian skimming, ide utama, scanning informasi, membangun kosakata, dan keterampilan belajar yang diperlukan untuk membaca dasar hingga pra-menengah. Adapun mata kuliah ini terdiri dari 16 tatap muka atau pertemuan. Terkait pencapaian pembelajaran, seperti ini bisa dilihat di layar, bahwasanya ada CPL Prodi, kemudian ada juga capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian ada juga capaian pembelajaran ini sudah selaras dengan profil lulusan program studi, di mana mendukung visi program studi ini, di mana program studi bahasa Inggris menjadi program studi yang unggul dalam menghasilkan tenaga pendidik yang profesional dan islami dalam bidang pembelajaran bahasa Inggris pada tahun 2025. Kemudian materi ini ada 16 kali pertemuan yang dibagi menjadi 2, sebelum UTS dan setelah UTS. Untuk bagian pertama yaitu Introduction, Definition of Reading, penjelasan kontrak kuliah. Kemudian yang kedua, Kinds of Reading, kemudian Using Vocabulary Knowledge for Effective Reading, kemudian Identifying Patterns Organization in Paragraph, Topic, Main Idea, Context Clause, dan UTS. Kemudian untuk bagian kedua, Previewing and Predicting, Scanning, Skimming, Reading Faster, Summarizing, Making Inference, dan UAS.
Referensi yang saya gunakan ini adalah buku-buku baik terbitan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau untuk dari dalam negeri itu dari Dr. Samsul Rizal tahun 98, Reading Skill Theory ya. Kemudian untuk penerbit dari luar negeri Mikulecki Beatrice S pada tahun 1986. Selanjutnya terkait metode dan media pembelajaran, yang mana saya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tugas individu. Kemudian untuk media pembelajaran saya menggunakan Learning Management System, di mana ada Google Classroom, kemudian pembelajaran di luar kelas. Ini kemudian terkait tatap muka ini dilakukan secara offline atau luring. Aplikasi pendukung saya menggunakan PPT. Kemudian untuk kuis saya menggunakan layar TV, yang dimana kuis bisa langsung terlihat di layar TV dan hasil pekerjaan mahasiswa dikumpul menggunakan kertas jawaban. Dan terkait diskusi secara daring, setiap kelas membentuk yang namanya Google Classroom, di mana Google Classroom itu para mahasiswa bisa tanya jawab ketika kelas sudah selesai. Kemudian terkait penilaian ini saya menggunakan sistem keberhasilan mahasiswa atau dalam perguruan ini ditentukan oleh prestasi yang bersangkutan, di mana komponennya yang pertama terkait tugas partisipasi dalam kelas berbobot 30%, kehadiran berbobot 20%, ujian tengah semester berbobot 20%, dan ujian akhir semester berbobot 30%. Baik, sekian perkenalan dari saya. Berikut adalah video pembelajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Alhamdulillah. Yeah. Okay. Today our subject talk about basic reading. Yeah. And then our subject talk about types of reading. Yeah. May Allah subhanahu wa ta'ala given us all salvation and blessing. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala, because we are still given health, favor to be here. Do not forget salawat and salam, greetings for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who taught their people goodness. Ya, jadi beliau itu yang mengajarkan kita atau memberitahukan kita kebaikan gitu ya. Okay, let me take the attendance before we start the class. Who is class leader in this class? Okay, what is your name? Oh, Hasrul. Yeah, Hasrul. Is no one absent today? Oh, nothing. Oh, alhamdulillah. Berarti mahasiswa di sini rajin-rajin semua ya. Alhamdulillah. Baik. So today we are talking about types of reading, but before I want ask you about study before ya. Jadi kita kemarin itu belajar tentang reading ya. Maksudnya kita membahas tentang reading. Apa itu reading? Kemudian kenapa sih kita belajar reading, kan itu Bapak sudah jelaskan ya. I have explained about what is reading and why ya, and why is reading important for you ya. Jadi mungkin satu orang bisa menjelaskan sedikit apa itu reading yang kita sudah pelajari minggu lalu. What is reading? Okay, raise your hand please. Yeah, okay. Reading is in English language. Membaca itu bertujuan untuk menambah pengetahuan, selain itu memperluas pengetahuan yang baru kita tahu. Okay, good.
Ya, bagus. Ya, jadi saya akan menjelaskan dengan bahasa Inggris. Ya, jadi poinnya itu sudah mencakup semua pengertian dari reading itu sendiri. Ya, jadi reading is the process. Ya, reading is the process of taking in the sense or meaning of letters, symbols, and etc. Ya, especially by sight or touch. Ya, and then kenapa kita belajar reading? Ya, saya ingatkan kembali kenapa kita sih harus belajar reading? Ya, karena reading itu helps you learn to think English. Ya, kemudian yang kedua, reading enhance your English vocabulary. Ya, kemudian reading can improve your writing. Kemudian reading is a good way to find out new ideas, fact, and experience. Jadi itu kenapa kita belajar bahasa Inggris. Ya, baik. Untuk masuk ke types of reading di sini ada beberapa. I will give you motivation for you biar lebih semangat lagi belajar. Ya, motivation pertama. Ya, yang pertama itu adalah struggle that you do today is the single way to build a better future. Ada yang tahu artinya? Ya, jadi perjuangan yang kamu lakukan hari ini, ya, ini merupakan cara untuk membangun kualitas yang lebih baik dari hari esoknya. Jadi berusaha selalu, ya, membangun hal-hal yang baik sehingga for future itu kita akan lebih baik lagi, gitu. Seperti rumah misalkan, ya, sedikit-sedikit di fondasi akan jadi rumah yang seutuhnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, motivasi saya buat kalian, your biggest weakness is when you give up, and your greatest power is when you try one more time. Ya, jadi artinya begini, kelemahan terbesarmu adalah ketika kamu menyerah, dan kehebatan terbesarmu adalah ketika kamu mencoba sekali lagi. Jadi misalkan kalau belajar bahasa Inggris, saya tidak tahu artinya, sudah milih, tidak usah lagi saya belajar bahasa Inggris. Tidak seperti itu. Kalau, ya, if you don't know what is English, example like what is the meaning about reading, ya, jadi jangan down sampai di situ. Kamu harus mencari, kan sekarang lebih gampang lagi searching YouTube, ya, in TikTok banyak sekali. Belum lagi yang artikel-artikel itu banyak sekali. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak belajar dan mengatakan down. Oke, sudah cukup sampai di sini, saya tidak mau belajar. Itu tidak boleh, ya. Oke. Jadi semangat belajar bahasa Inggris. Nah, tapi kenapa tidak ada suaranya? Semangat belajar bahasa Inggris. Okay, good. Okay, let's go to types of reading. Ya. Nah, di sini types of reading di sini sebelum kita melangkah lebih jauh, before we continue, mahasiswa ini atau kalian harus tahu apa sih the aims, ya, apa sih tujuan kita belajar types of reading itu sendiri. Oke, di sini mahasiswa mampu, ya, setelah kalian belajar types of reading itu, kalian mampu mengidentifikasi, memahami, dan membedakan tentang types of reading itu sendiri. Ya, jadi bagaimana how to identify, how to understand, and how to the different, ya, about types of reading. Ya, jadi seperti itu. Oke. Two main reading categories, ya. Jadi di sini dua inti atau pokok reading categories itu sendiri. Yang pertama adalah the first is oral, ya, and then the second is silent, ya. Coba, apa yang pertama? Oral, and then the second silent, ya, seperti itu pengucapannya, silent, ya. Oke, so oral reading involves reading aloud the text, which aids in improving pronunciation, fluency, and comprehension, especially for language learners. Ya, jadi maksudnya membaca lisan atau
Membaca lisan di sini melibatkan membaca teks dengan suara yang keras yang membantu meningkatkan pengucapan kita, kemudian kelancaran kita dalam membaca dan pemahaman terutama bagi pelajar bahasa itu sendiri seperti kalian ini, ya. Jadi kalau orang membaca yang oral itu mengeluarkan suara, nah itu seperti itu. Kemudian be silent, ya. Silent here, silent reading is reading without vocalizing the words. Typically done individually and silently, it's a common form of reading and allows from faster comprehension. Ya, di sini maksudnya adalah membaca senyap. Di sini membaca tanpa menyuarakan atau tanpa suara, gitu ya. Jadi tanpa menyuarakan kata-kata, biasanya ini dilakukan secara individu di dalam hati, ya. Ini adalah bentuk membaca yang umum dan memungkinkan pemahaman yang lebih cepat. Jadi kita lebih cepat memahami kalau kita silent reading daripada kan disuruh membaca keras-keras, itu kadang ya tidak terlalu kita tidak terlalu fokus, ya. Jadi seperti itu. Oke, hari ini we are only focus talk about silent, di mana ada skimming, scanning, intensive reading and extensive reading. Okay, but before I will give you question about what is the meaning about skimming. Siapa yang tahu? Who know what is the meaning about skimming? Skimming is, ya. Ada yang tahu? Ayo, ini pelajaran when you are in high school, ya. Pernah ya didapat ya apa itu skimming di waktu SMA, bahkan di SMP ada, ya. Nah, sudah lupa ini. Kadang mahasiswa itu kalau sudah ditanya lupa semua, ya. Oke, ada yang tahu? Oke, kalau lupa nanti saya ingatkan. Itu tugas saya sebagai dosen, ya. Oke, jadi kalau saya sudah jelaskan, dimohon dicatat, ya. Ya, please note, biar kalau kalian sering lupa itu kuncinya the key, ya. The key of you always forget, ya, adalah you must always know, ya. Itu kuncinya. Kalau kalian selalu lupa, ya catat gitu. Jadi kalau lupa bisa dilihat. Oke, skimming. Skimming is used to quickly gather the most important information for this. Run your eyes over the text, nothing important information. Use skimming to quickly get up to speed on a current business situation. It's not essential to understand each word when skimming. Ya, jadi di sini skimming itu digunakan untuk mengumpulkan informasi terpenting atau intinya dengan cepat, ya. Jadi untuk mengumpulkan informasi terpenting atau inti dengan cepat. Jadi untuk biasanya ini kita perhatikan teksnya, catat informasi penting. Jadi untuk digunakan skimming ini untuk mengetahui situasi, misalkan di situasi bisnis itu sendiri, kemudian dan lain sebagainya, ya. Oke, contohnya adalah example of skimming itu sendiri. Di sini ada the newspaper, quickly to get the general news of the day, ya. Jadi saya punya di sini newspaper, ya. Jadi saya punya newspaper. Jadi pernah kan you have read newspaper, ya? Jadi every day. Nah, kalau kita belajar terkait membaca dengan skimming, itu biasanya ketika kita membaca read newspaper, ya, itu skimming namanya, ya. Jadi jangan lupa lagi nih, Bapak sudah bawakan surat kabar, biar apa kalian ingat, skimming itu membaca surat kabar, ya. And then medicine, ya. Quickly to discover which an article you would like to read in more time, ya. Jadi majalah, ya,
majalah juga seperti itu. Kita membacanya menggunakan skimming. Kemudian brosur bisnis, ini yang saya bilang tadi, brosur bisnis dan travel, ya biasanya kan seperti itu untuk yang travel begitu ya. Nah, kemudian sampai di sini, any question so far? Ada pertanyaan? Berarti itu Pak, yang skimming itu sama dengan kayak rangkuman masalah itu gitu. Iya, hampir mirip seperti itu. Jadi skimming itu kita membaca yang cepat tapi yang inti-intinya seperti itu, gitu ya. Jadi kita tidak terlalu ini sih, jadi langsung saja. Biasakan kalau baca surat kabar apa ya yang terjadi hari ini, kemudian kita baca, oh poinnya ini. Jadi seperti itu skimming, ya. Paham? Ya, bagus pertanyaannya, good question. Oke, sudah paham ya tentang skimming itu sendiri? Oke, let's move to scanning. Scanning, ya. Jadi scanning is used to find a particular piece of information. Run your eyes over the text looking for the specific piece of the information you need. Scanning on schedules, meeting plans, and etc. In order to find a specific detail you require, if you see words or phrase that you don't understand, don't worry when scanning. Ya. Kemudian di sini digunakan untuk menemukan informasi tertentu, ya, misalkan jadwal, rencana pertemuan dan lain-lain sebagainya. Ya, beda tadi sama skimming, ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah the words on TV section, itinerary of the newspaper, ya. Kemudian yang kedua, a train or airplane schedule, kemudian a conference guide. Ya, jadi biasanya ini kita bagian-bagian yang ada di TV itu ya. Kemudian jadwal kereta api, ya, atau pesawat, kemudian panduan ya, panduan biasa, panduan untuk guys itu ya. Itu biasanya kita menggunakan scanning. Sampai di sini? Do you understand about scanning? Yeah? Raise your voice, please. Do you understand? Yes. Okay, good. Okay, let's move. Okay, this is extensive reading. Yeah, maybe extensive reading is often you hear, ya. Jarang yang kalian dengar. Paling itu skimming, scanning, ya, seperti itu. Nah, di sini extensive reading is used to obtain a general understanding of a subject and includes reading longer text for pleasure as well as business books. Ya. Kemudian use extensive reading skills to improve your general knowledge of business procedures. Do not worry if you understand each word. Oke. Jadi di sini membaca ekstensif di sini digunakan untuk memperoleh pemahaman umum tentang suatu subjek dan mencakup membaca teks yang lebih panjang, ya, untuk kesenangan serta misalkan buku bisnis, ya. Jadi I will give you for example like in extensive reading di sini the Let's Marketing Strategy book, ya. Kemudian a novel you read before you going to bed. Ya, jadi kalau membaca novel itu, ya, jadi kan ada kan biasa bukan saja di HP, bukan saja di mobile phone, juga bisa ada yang langsung bisa dilihat. Kadang kan kalau mau tidur itu I can't sleep, I must read before I sleep, ya. Jadi saya harus membaca sebelum tidur. Nah, apa yang kalian baca kan biasanya novel. Nah, novel itu bisa dikategorikan ketika you read novel, ya, jadi bisa dikategorikan itu adalah extensive reading. Oke. Bisa juga magazine article that interests you. Jadi bisa juga artikel majalah begitu, ya. Oke. Let's move to intensive reading, ya. Intensive reading is used on short text, ya. Tadi kan yang bacaannya yang agak panjang, ya. Nah, kemudian ini short text to order
To extract specific information, it includes very close, accurate reading for detail. Use intensive reading skill to grasp to details of specific situation. Ya, jadi untuk lebih jelasnya, I will give you for example like a bookkeeping report, ya, kemudian an insurance claim and contract. Jadi intensif reading itu adalah membaca intensif yang digunakan pada teks yang lebih pendek, ya. Kan tadi kalau yang satu ekstensif itu dia yang lebih panjang, contohnya ini novel. Kalau ini yang lebih short, ya. Ini adalah the difference, ya. Okay, quiz for today. I have give you quiz 1 until 10 numbers, ya. Jadi ada 5 quiz. The first, the ones on section of the local paper. Jadi silahkan tulis, ya. Please write in your paper answer. Ya, silahkan tulis saja. Nanti dikumpul, ya. Ya. Okay, finish? Finish? Okay, ya, please. Ya, kumpul di sini. Udah ya. Okay, before close the study about type of reading, maybe you can give conclusion about what I have explained about it. Okay, before close our class, maybe one student can conclude what we have studied about types of reading. Please raise your hand. Okay, please. Reading is for the menambah vocabulary kita. Okay. Nah, selain dari itu, reading terbagi menjadi 2 bagian, yaitu oral dan silent. Good. Dimana oral itu untuk berbicara, membaca secara jelas dan bersuara, sedangkan silent itu bisa dibilang membaca dalam hati. Okay. Dimana silent terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, the first is skimming. Skimming is reading rapidly for the main points. The second, scanning, is reading rapidly through the text to find specific information required. For the third, expensive reading is reading longer texts, often for the pleasure and for overall understanding. And the fourth, extensive reading is reading short text for the details information with the emphasis on precise understanding. Okay, good. Give applause. So, okay, I think you have understand what I have explained about types of reading, yeah. And I think enough for today. Thank you very much for your coming and attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.